Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita masih bisa datang ke masjid ini, kita masih bisa menuntut ilmu, kita masih mau untuk menyisihkan waktu kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Suaranya terdengar dengan enak, jemaah. Kok mendengung ya? Anda lihat ya suaranya ya. Ya, kalau mungkin ada yang ahli sonhorek ya tambang. Iya, jadi kayaknya bassnya diturunin, kita pakai suara biasa aja lah jawab. Baik, sambil menunggu suara membaik, berangkat dari sebuah keprihatinan. Ana dulu berpikir bahwasanya banyaknya perceraian, yang sampai hari ini masih banyak perceraian ya, antrian orang-orang yang mengajukan cerai di pengadilan agama itu rata-rata wanita jemaah. Kenapa? Kenapa banyak wanita yang menggugat cerai suaminya? Kalau menurut data di pengadilan agama, penyebab utamanya karena konflik pertikaian yang tidak berujung. Pertikaian yang tidak berujung ini kira-kira masalahnya suami atau istri menurut bapak-bapak? Dua-duanya. Ya, boleh jadi dua-duanya. Karena memang seperti yang pernah disampaikan bahwa di negeri kita atau juga di negeri-negeri lainnya tidak ada mata pelajaran atau mata kuliah yang mempersiapkan anak-anak untuk menjadi suami atau istri. Nggak ada memang. Kenapa itu terjadi? Ya, salah satu penyebabnya gerakan feminisme, di mana anak-anak lahir dibesarkan, dididik, disekolahkan untuk jadi pekerja. Makanya seringkali anak-anak itu ditanya kalau besar mau jadi apa. Anak perempuan ditanya kalau kamu besar mau jadi apa. Yang perempuan mau jadi dokter, mau jadi dosen, mau jadi programmer, pokoknya menjadi pekerja. Jadi dia memang dididik untuk menjadi pekerja di dunia industri yang diciptakan oleh kapitalis. Padahal seharusnya untuk anak perempuan ya ditanya, kalau kamu besar kamu mau jadi perempuan yang seperti apa? Jadi dia diingatkan kepada fitrahnya, engkau ini perempuan gitu. Allah itu menghargai para wanita. Bagaimana tatkala Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi, kami wasiatkan
kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang pertama disebut siapa? Bukan yang pertama ya. Ya satu-satunya yang disebut cuma umminya. Setelah kedua orang tua, lalu detailnya hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya hamil, mengandung dalam kondisi lemah, bertambah kelemahannya. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian dia akan menyapih ini anak setelah 2 tahun. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Bagaimana seorang ibu ini hamil susah payah, melahirkan susah payah jemaah. Tapi sekarang dipandang oleh kaum feminisme bahwasanya nilai seorang wanita itu adalah kedudukan dia di ruang publik. Nilainya itu bukan dalam rumah. Jadi kalau perempuan ini di luar dapat gaji, punya jabatan, punya karir, punya usaha, baru dia bernilai. Dulu jemaah. Entah mungkin bapak-bapak yang sepuh ini mengalami, atau sebagian kita mungkin pernah merasakan dulu perempuan itu kalau nggak nikah dianggap gagal. Loh, nggak nikah, umur berapa ini belum kawin, itu dianggap oleh masyarakat gagal nih perempuan. Tapi sekarang kebalikannya, perempuan kalau hanya menjadi ibu rumah tangga dianggap wanita yang gagal. Cuma ibu rumah tangga, ya Allah, dianggap tidak bernilai. Maka munculnya tadi wanita-wanita yang mengajukan cerai karena memang dia tidak dipersiapkan untuk menjadi istri. Dia disiapkan untuk menjadi pekerja yang menghasilkan uang, yang berdampak kepada laki-laki ini. Laki-lakinya akhirnya malas bekerja karena dia melihat istrinya kerja, dia kerja, siapa yang ngurus anak-anak? Karena juga laki-laki tidak disiapkan untuk menjadi suami. Sampai di pondok, siapa yang lulusan pondok ini? Banyak nih lulusan pondok ini. Ini lulusan pondok, lulusan ma'had. Ada mata pelajaran itu untuk menjadi seorang suami. Mungkin mereka ada membahas tentang bab isyratin nisa, bab tentang bagaimana bergaul dengan wanita gitu. Ada pembahasan tuh, tapi tidak spesifik. Engkau itu jadi suami lu, bagaimana cara menghadapi wanita, bagaimana cara menyikapi wanita, bagaimana tatkala wanita marah, bagaimana tatkala wanita datang bulan, bagaimana tatkala dia nifas, bagaimana tatkala dia punya anak pertama. Ada istilah apa? Baby blues. Ada banyak kondisi siapa. Dan yang wanita juga dipersiapkan bagaimana engkau menghadapi suami kalau marah, apa yang harus engkau lakukan. Tapi ala kulli hal kemudian muncul buku ini khusus buat laki-laki karena banyak wanita berpendapat bahwa kajian-kajian itu hanya tertuju kepada kaum wanita agar dia taat, patuh, menghormati suaminya, mematuhi suaminya, menghargai suaminya. Loh, kapan laki-laki itu dididik untuk menjadi suami yang sejati? Akhirnya muncullah buku ini. Andai tidak menikah dengannya. Banyak wanita yang salah memilih suami. Mudah-mudahan tidak ada salah satunya di sini ya, ya. Yang lihat, ya Allah kayak gini suamiku, kalau tahu aku dulu nggak mau aku gitu kan. Tapi sudah qadarullah wa masya'a fa'al, dan kita nggak boleh mengatakan andai kata gitu jamaah, karena udah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dilihat pembahasannya, ada pembahasan tentang
perhiasan terindah ya. Kita tuh butuh sama wanita jemaah. Jadi dunia tanpa wanita itu seperti malam tanpa bintang. Rumah yang besar, yang mewah, yang indah tanpa adanya istri di dalamnya, dia seperti kuburannya. Maka ada seorang laki-laki yang sok setia. Anak katakan sok setia karena kadang-kadang memahami kesetiaan salah ya. Ketika istrinya meninggal dunia, dia mengatakan, nggak mungkin saya menikah lagi, terlalu cinta sama istri saya. Ini di Surabaya jemaah. Setelah 6 bulan kira-kira, dia ngomong, dan Nana kalau tidak kawin, kata dia. Dia bisa gila aneh kalau anak tidak nikah, kata dia. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lau baqiya min umri, kalau tersisa dari umurku 10 hari dan aku tidak punya istri, la tazawwajtu, aku akan nikah gitu. Jadi umurnya tinggal 10 hari nggak punya istri, harus nikah. Dan ini juga peringatan buat anak-anak ya. Kadangkala ibunya meninggal dunia, bapaknya ini mau nikah lagi nggak boleh sama anaknya. Ada kejadian orang Surabaya juga, orang Sidoarjo Surabaya, dia berangkat umroh sama anak waktu itu. Subhanallah, di kota Madinah hilang orangnya, lebih 24 jam nggak pulang. Sudah sepuh tapi dia sehat, dia pensiunan. Setelah ketahuan, akhirnya anak ajak ngobrol. Waktu anak ngobrol, anak ngomong sama dia, Pak, bapak ini harus nikah. Anak ngomong gitu. Apa kata dia? Betul Ustaz, kata dia. Saya ini sudah 10 tahun menduda Ustaz, dan saya alhamdulillah punya penghasilan. Saya mau nikah sama anak perempuan saya nggak boleh Ustaz. Ini ada anak-anak yang durhaka sama orang tuanya, karena dianggap kalau bapaknya menikah tidak setia sama ibunya. Loh, masih ada ibunya boleh nikah? Loh iya jamaah, ada secara hukum syariat masih ada ibunya, dia boleh nikah, dan itu tidak dikatakan berkhianat dengan ibunya, enggak gitu. Apalagi ibunya sudah meninggal dunia. Jadi kadang-kadang kita kurang memahami hal itu. Nggak bisa, kita itu sudah ditakdirkan sakinah itu ada di istri. Makanya hukum nikah buat laki-laki dan buat wanita berbeda, nggak sama hukumnya. Kalau perempuan merasa dia nggak butuh sama suami, ya udah, dia nggak harus nikah. Tapi kalau laki-laki tetap dianjurkan untuk menikah dia jam. Tapi kemudian bagaimana pernikahan itu menyempurnakan separuh agama kita ya. Kemudian ada pembahasan tentang malam penguburan cinta. Ini orang-orang yang kadangkala antrian perceraian itu yang panjang. Ana mungkin ingin ada mahasiswa yang meneliti ya. Ini mahasiswa yang masih belum pulang, kalau nanti menulis artikel atau skripsi, tolong diteliti orang-orang yang mengajukan cerai itu berapa persen di antara mereka yang nikahnya dengan pacaran. Diteliti berapa banyak yang mengajukan perceraian yang ketika menikah memang pacaran dulu gitu loh. Karena malam pernikahan buat orang yang pacaran itu malam penguburan cinta jemaah. Udah selesai, cinta dia sudah dia lampiaskan sebelum menikah. Jadi menikah itu hanya untuk mendapatkan buku hijau, buku nikah itu aja. Seperti cerita di Purworejo yang anak pernah datang ke sana, yang pamannya cerita, Ustaz, anak punya keponakan cerai Ustaz, kata dia, pacaran 6 tahun Ustaz, sejak SMA sampai lulus kuliah. Kan banyak orang tua itu melarang anaknya menikah karena masih kuliah. Jangan, nanti ini pacaran nggak apa-apa,
Iya, kita lihat di masyarakat umum ini, ketika anak itu mau menikah saat kuliah dilarang, tapi pacaran dibiarkan oleh orang tuanya. Ini masuk pembahasan kita nanti tentang bagaimana menggandeng istri kita, membawa keluarga kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dia dibiarkan sama orang tuanya. Setelah kuliah baru nikah. Nikah siapa? 6 hari cerai. Bayangin ya, 6 tahun pacaran, umur pernikahannya hanya 6 hari. Dan ada salah satu artis, Anda baca beritanya, umur pernikahannya hanya 50 jam, padahal pacarannya bertahun-tahun. Nikah, karena kalau bicara nikah, di situ ada hak dan ada kewajiban. Ketika dua insan ini tidak siap untuk memberikan hak pasangannya dan melaksanakan kewajibannya, maka akan terjadi keretakan dalam rumah tangga tadi. Ketika pacaran tidak ada hak, tidak ada kewajiban, nggak ada, mau-mau dia. Tapi menikah, lo enggak, engkau wajib kasih nafkah buat aku. Dan istri, engkau wajib taat dan nurut sama aku. Ketika masih pacar, dia keluar gak harus izin sama pacarnya. Tapi menikah harus izin. Akhirnya ribut nih, cerai. Hanya 50 jam umur pernikahannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi harapan kalau ada mahasiswa yang ingin nulis skripsi atau nulis artikel, coba diteliti. Di Jember saja, nggak usah jauh-jauh. Antrian panjang di pengadilan agama itu, berapa persen dari mereka yang mengajukan perceraian yang dulu waktu menikah dengan jalan pacaran. Baik, kemudian pembahasan kita ada banyak tentang adab dan etika menjadi seorang suami ya. Anak harap yang jadi suami bisa baca buku ini dan tidak harus beli semuanya. Yang mau nikah beli, setelah dia pelajari, temannya mau nikah, baca. Nanti kalau ada teman antum nikah, baca lagi. Karena ada orang beli buku tapi nggak dibaca. Kalau datang ke rumahnya, lihat perpustakaan anak. Insya Allah. Allah menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Permisalan untuk orang-orang Yahudi yang diberikan kepada mereka Taurat, lalu mereka tidak mengamalkannya, tidak memikulnya untuk menjalankannya, seperti keledai yang bawa kitab banyak. Apa gunanya? Bicara tugas terbesar menjadi seorang suami ya, adalah menggandeng tangan istrinya menuju ke pintu surga. Yang jadi masalah, kalau antum gandeng tangan istri antum menuju ke pelaminan, itu banyak kamera. Oh, masya Allah, ganteng pengantene, ayu bojone. Bukan itu. Pesta semalam itu, ya hanya bersenang-senang, memang walimah. Tapi perjalanan yang sebenarnya dalam pernikahan itu adalah bagaimana menggandeng istri antum menuju ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah akad nikah dilangsungkan, berpindahlah tanggung jawab dari kedua orang tuanya ke tanganmu, tangan suami. Jadi yang awalnya bakal ditanya sama Allah bapak ibunya, setelah antum gabil tuh pindah ke antum. Bahkan surga dan nerakanya pun berada di tanganmu. Sahih. Surga dan nerakanya istri itu ada di tangan suami. Ini Anda berharap para wanita mendengar hal ini, mendengar dan mengamalkannya. Ketika dia memandang kepada suaminya, ini loh surgaku atau ini nerakaku. Suaminya pulang kerja, coba dilihat-lihat, kayak gini surga dan nerakaku. Betul, itu surgamu atau nerakaku, kata Nabi SAW. Ya, istri memiliki kewajiban yang besar terhadap dirimu.
Apabila ia tidak menjalankannya, ancaman neraka baginya. Tapi begitu pula sebaliknya. Jadi bicara hak dan kewajiban ini ya sama. Allah Azza wa Jalla mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan istri-istri kalian itu memiliki hak yang sepadan dengan kewajibannya. Lelaki punya satu lebih di atas wanita. Al-Husain bin Mihsan menceritakan bahwa bibinya pernah datang kepada Nabi SAW ya karena ada satu keperluan. Setelah selesai perempuan ini curhat sama Nabi SAW, Nabi balik bertanya, dan ini pentingnya bagi kita untuk menghargai orang yang bertanya. Biarkan dia selesai dari pertanyaannya, biarkan dia selesai dari hajatnya. Setelah itu kalau antum mau tanya, monggo tanya. Itu Nabi alaihissalam. Kita harus belajar mendengar sebagaimana belajar berbicara. Setelah selesai, baru Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Adzatu zaujin anti?" Engkau punya suami? Qalat na'am Rasulullah, aku punya suami. Kaifa anti lahu? Gimana sikapmu kepada suamimu? Qalat ma aluhu illa ma ajaztu anhu. Aku enggak pernah menyia-nyiakan dia, tidak pernah meninggalkan kewajibanku terhadap dia kecuali yang aku enggak mampu. Ini jawaban kadang-kala basa-basi dari banyak wanita. Kalau bahasa Jawanya, wis tak kena no bojoku, wis kena. Apakah Nabi SAW menerima ungkapan wanita ini? Enggak. Nabi SAW mengatakan, fanduri aina anti minhu. Perhatikan ya, bagaimana sikapmu kepada suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Maka wanita nggak boleh main-main sama suaminya. Bagaimana dia wajib untuk menghargai, menghormati dan memuliakan suaminya. Besar kedudukan suami, tetapi sejajar lurus dengan besarnya kedudukanmu, kau pun akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang dirinya. Artinya ketika seorang menjadi bupati dengan seorang yang menjadi camat, lebih besar mana tanggung jawabnya? Gajinya lebih besar mana? Yang bupati lah Ustaz. Fasilitas yang diberikan lebih besar mana? Bupati ya Ustaz. Tapi tanggung jawabnya lebih besar bupati daripada camat. Ketika antum menjadi surga dan neraka untuk istri, kira-kira seperti apa tanggung jawab antum gitu loh. Ini perempuan wajib taat. Sampai Asma bintu Abi Bakar mengatakan, an-nikahu riqun falyandur ahadukum indaman yariqu karimatahu. Nikah itu seperti perbudakan. Benar aja. Ketika seorang sudah mengatakan qabil tuh sudah selesai. Nggak bisa bapaknya mengambil anaknya lagi, nggak bisa. Nggak bisa perempuan itu menceraikan dirinya, nggak bisa. Harus ada proses. Kalau dia mau pisah sama suaminya, harus ada proses panjang yang dia lewati. Seperti itu. Tapi kalau suami mau menceraikan istrinya, tinggal mengatakan aku ceraikan engkau, cerai sudah aja. Kalau istri enggak, kalau dia mau khulu, dia harus kembalikan mahar. Atau kalau dia menggugat cerai suaminya, harus berangkat ke pengadilan, panjang ceritanya. Maka ingat, sesuai dengan besarnya kedudukan seorang suami, maka dia akan dimintain pertanggungjawaban yang besar tentang perempuan tersebut. Apa kewajibannya? Yang membimbing istrinya menuju pintu surga. Berat, coba.
Jalan menuju surga itu terjal. Tadi kalau menuju ke pelaminan enaklah antum gandeng. Kalau bulan madu berangkat ke villa kemana, enak menggandeng istri. Istrinya senang digandeng sama suaminya ke tuku emas. Antum kau gandeng istri, "Dek, tuku emas ya." Bismillah bang, langsung itu. Tapi dek ke surga nanti lah mas. Karena tahu ketika digandeng menuju surga berarti digandeng untuk menuju ke jalan yang penuh dengan rintangan dan tantangan. Ngos-ngosan ke surga. Huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, nggak suka jemaah. Nah itu tantangannya nih sih. Jadi kalau menggandeng istri ke toko emas, adakah istri yang menolak? Jarang. Kayaknya nggak ada lah jemaah. Kalau ada, enggak bang, aku nggak suka sama emas. Itu sudah fitrahnya manusia. Makanya pakai emas itu haram buat laki-laki dan halal buat perempuan. Karena memang fitrahnya di sana, gitu. Tapi kalau istri gandeng suaminya ke toko emas, banyak yang nggak mau. Jadi kalau istri yang gandeng suaminya, "Bang, ayo bang," waduh, berat bagi dia. Dan para suami jangan berharap masuk surga bila engkau gagal mempertanggungjawabkan istrimu. Mereka akan menggandolimu dan menyeretmu ke dalam neraka. Rasulullah SAW mengatakan, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan seorang suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa huwa mas'ulun anhum. Dia akan ditanya tentang keluarga yang dia pimpin, ya Ma. Dan kalau bicara pertanyaan pada hari kiamat itu detail aja. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal kebajikan seberat semut kecil dari kebaikan, dia akan mendapatkan. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang berbuat keburukan seberat semut yang kecil itu, dia akan mendapatkan balasannya. Kalau nggak ingin ditanya, atau nggak ingin ditanya jamaah, maka masuklah surga tanpa hisab, tanpa azab. Selesai. Tapi bawa istri antum. Apakah mungkin seorang suami masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, sedangkan dia belum melaksanakan tugasnya sebagai suami menggandeng istrinya ke surga? Nggak bisa. Antum akan dimintain pertanggungjawaban. Tapi kalau seorang suami, masya Allah ya, bisa melakukan itu, insya Allah istrinya juga masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya. Kemudian tanpa ada satupun yang luput dari perbuatanmu terhadap istrimu akan dihisab. Maka jagalah istrimu dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara membimbingnya kepada kebaikan, mengajarkan kepadanya hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Antum pernah nggak duduk sama istri antum menjelaskan tentang hukum-hukum Allah kepada dia? Bentar lagi kita akan baca bagaimana Rasulullah SAW di rumahnya menyelamatkan istri-istrinya dari api neraka, mengenalkan kepadanya Sang Pencipta yang harus dipatuhi perintahnya dan dijauhi larangan. Artinya bagaimana menjadikan istrinya wanita yang bertakwa. Itu tugas suami. Kalau engkau nggak mau mengambil tugas ini, ya jangan menikah.
Ini hal yang berat jemaah. Makanya para sahabat dulu ada yang ingin tabattul. Mereka ingin membujang sampai mati. Kalau diperbolehkan maka mereka akan mengebiri diri mereka. Cuma nggak boleh. Karena dalam pernikahan ini ada banyak maslahat dan manfaat. Di surat At-Taghabun ayat 6 Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu bara aja. Bahan bakarnya itu batu bara. Manusia jadi bahan bakar dan batu bara menjadi bahan bakarnya neraka. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Jadi penjara itu tidak seperti neraka, itu tidak seperti penjara-penjara yang ada di dunia. Mana penjara yang paling menakutkan di dunia ini? Dulu Guantanamo atau ada penjara lainnya, siapa yang jaga? Yang jaga masih tidur, yang jaga masih tersenyum ketawa kalau ketemu keluarga sama anaknya. Tapi penjaga-penjaga neraka ghiladun syidad, kasar dan keras waktu. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat dengan apa yang diperintahkan kepada mereka, dan apa yang diperintahkan selalu dikerjakan sama mereka. Malik, malaikat penjaga neraka itu nggak pernah tersenyum sejak diciptakan neraka. Ketika penghuni neraka teriak-teriak kepada Malik, minta supaya dimatikan mereka. Mereka berteriak mengatakan, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Panggilkan Tuhanmu supaya membinasakan kita. Kita minta mati. Kata Malik, diam Malik, gak menjawab. Di beberapa tafsir disebut 1000 tahun Malik gak ngomong. Setelah 1000 tahun mengatakan kepada mereka, innakum makithun, kalian tetap di sini. Gak ada kematian sudah. Kematian sudah disembelih oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ada kekekalan di neraka atau kekekalan di surga. Maka kita capek di dunia nggak apa-apa. Berapa tahun kita capek? 60-70 tahun jemaah. Tapi senangnya tanpa batas. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini mengatakan allimuhum wa addibuhum. Jadi menyelamatkan istri dan anak dari api neraka itu dengan memberikan ilmu kepada mereka dan memberikan adab kepada mereka. Jadi nggak cukup pengajaran saja, nggak cukup ilmu saja, ada pendidikan yang harus diberikan. Jadi kalau sekedar ilmu, ya kita semua bisa mencari lewat YouTube. Anak-anak suruh nonton YouTube, suruh lewat ChatGPT, mungkin dapat ilmu. Di kelas rata-rata yang disampaikan ilmu saja, hanya mentransfer kepada anak-anak. Tapi tugas orang tua dua, mentransfer ilmu itu dan bagaimana membuat istri dan anak-anak mengamalkannya. Makanya kalau kita lihat di surat Jumu'ah ya, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus itu membacakan ayat-ayat Allah dan mentazkiyah mereka dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada ta'lim, ada tazkiyah.
Berarti butuh effort lebih dari suami. Bukan hanya mengatakan kepada istrinya itu haram, itu nggak boleh. Bagaimana orang yang tahu itu haram dan itu tidak boleh meninggalkan? Nah, itu tugasnya. Jadi ada orang mengetahui jalan kebenaran, tahu nih siratal mustaqim, dia tahu ini loh siratal mustaqim. Tapi apakah semua yang tahu siratal mustaqim kemudian dia akan jalan di siratal mustaqim? Belum tentu. Maka kenapa kita doa ihdinas siratal mustaqim? Kita udah tahu siratal mustaqim itu Islam dan kita sudah Islam. Tapi 17 kali minimal kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Bukan cuma mengetahui, tapi bagaimana kita meniti jalan itu, bertahan di jalan itu dan mati di sana. Maka tugas suami mengajarkan dan mendidik istri. Ya tentunya berat. Ada yang mendidik istrinya untuk pakai jilbab, yang nggak mau pakai jilbab. Padahal penghuni neraka salah satunya adalah wanita-wanita kasiyatun ariyat, yang dia berpakaian tapi telanjang. Jalannya megal-megol, ya, rambutnya disanggul tinggi seperti punuk onta. La yadkhulnal jannata wa la yajidna riha. Mereka nggak akan masuk surga, nyium bau surga aja enggak, kata Nabi SAW. Ini tugas suami punya istri yang dia tidak mau menutup auratnya, bahwa bakal ditanya engkau yang bakal ditanya. Gimana istrimu melakukan dan engkau diam? Atau bahkan bangga ketika membawa istrinya yang cantik dengan rambutnya disanggul, ya. Istrinya digandeng menuju ke neraka. Ya tentunya dia masuk neraka juga, kecuali kalau Allah mengampuni dan memaafkannya. Qatadah menegaskan makna peliharalah dirimu dan keluargamu, yakni memerintahkan keluarga untuk taat kepada Allah, melarang mereka dari maksiat kepada Allah, menegakkan hukum-hukum Islam atas mereka, memerintahkan mereka untuk menegakkan hukum-hukum Allah, dan membantu mereka untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Dibantu istrinya, dibangunkan istrinya, diingatkan dengan ditelepon ketika di tempat kerja, Dek, jangan lupa sholat zuhur. Dibantu. Tanya istrinya, engkau punya utang puasa berapa banyak? Aman lah bang. Aman gimana? Udah lunas belum? Ya belum, tapi kan Allah maha pengampun bang. Waduh, ini tugas antum. Ada orang menjadikan luasnya ampunan Allah sebagai pintu bermaksiat. Padahal seharusnya ketika dia mengetahui luasnya ampunan Allah sebagai pintu apa? Taubat. Bukan jadi pintu maksiat, tapi pintu taubat seharusnya. Enggak ini. Oh, Allah maha iya, taubatlah engkau. Kembalilah kepada Allah. Nah, kemudian jika ia melihat kemaksiatan dalam keluarganya, ia pun segera mengingatkan mereka dan mencegah mereka dari kemaksiatan tersebut. Dan kita perlu bantuan Allah dalam menjalankan tugas ini. Baik, kita dengarkan adzan dulu jemaah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Di antara yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka adalah lisan. Dan wanita dalam urusan lisan ini bahaya. Makanya sampai Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hujurat ayat 11 itu, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khair minhum. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengejek, merendahkan kaum yang lainnya. Boleh jadi yang diejek, yang dijelek-jelekan, yang diremehkan lebih baik daripada yang merendahkan dia.
Seharusnya ucapan ini laki perempuan masuk, tapi Allah khususkan buat wanita, wala nisa'um min nisa'in. Dan jangan sampai ada perempuan-perempuan yang merendahkan perempuan yang lainnya. Asa ayyakunna khairan minhun. Boleh jadi yang direndahkan itu, yang dihina, lebih baik daripada wanita-wanita yang menghina aja. Maka urusan lisan ini para suami hendaklah perhatian dengan istrinya. Kadang-kadang kalau ngibahin orang, ngomong sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi di rumah sama Aisyah. Aisyah lagi cemburu. Dan orang yang cemburu jangan pernah berpikir kalau ucapanmu tidak ditulis sama malaikat. Tetap ditulis dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Aisyah? Aisyah lagi cemburu sama Sofia. Aisyah mengatakan, yakfiki min zaujatik hadi Sofia atau hasbuki min Sofia kada wa kada. Cukuplah Sofia itu. Dia dengan isyarat menunjukkan pendek Sofia itu. Dia yang lebih. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, laqad kulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lama sajadtu. Engkau itu telah mengucapkan sebuah ucapan yang kalau dicampur dengan air laut rusak air laut itu. Bayangin jemaah. Kira-kira limbah ya. Limbah sebanyak apa yang dapat merusak air laut semuanya? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin limbah merusak sebagian ya, yang di Indonesia aja atau yang di Jawa cuma berapa kilometer. Nih ucapan Aisyah kalau dicampur sama air laut rusak tuh air laut semuanya. Nggak main-main jemaah. Lisan ini nggak main-main. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak membiarkan Aisyah, oh karena dia lagi cemburu nggak apa-apa. Londa. Nabi menegurnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam pernah masuk ke rumahnya Aisyah, dan beliau di depan pintu berdiri, berhenti nggak masuk. Maka kemudian ini termasuk bentuk mendidik dengan perbuatan, bukan dengan lisan aja. Karena dilihat Nabi nggak masuk ke rumahnya Aisyah, padahal Aisyah cinta sama Nabi dan ingin Nabi berada di rumahnya. Nabi juga cinta sama Aisyah. Faqultu ya Rasulullah, atubu ilallah wa ila rasulihi madza adznabtu. Aku tobat kepada Allah dan kepada Rasulnya, ini minta maaf aku, apa kesalahanku? Aisyah nggak tahu, tapi yang jelas dia salah. Maka dia langsung bertobat. Ini seperti yang sudah kita bahas berulang kali, kalau minta maaf jangan ngomong aku minta maaf ya kalau salah, jangan. Aisyah langsung bertobat, atubu ilallah wa ila rasuli madza adznabtu. Aku mau tanya, dosaku yang mana? Dia tahu dia punya dosa, cuma kadang-kadang kan nggak sadar perempuan ini kalau dia melakukan dosa. Maka di sini tugas suami untuk menyadarkan dia, untuk ngasih tahu dia mana dosanya. Ma balu hadhin namraqah atau namriqah. Ini apa nih? Sarungnya bantal. Ada bantal-bantal kecil dibeli sama Aisyah. Kata Aisyah, "Sytaraituha." Aku beli supaya engkau bisa bersandar, engkau bisa jadikan bantal. Aisyah belum sadar kesalahannya di mana. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah." Yang bikin gambar-gambar, ternyata ada gambar yang bernyawa di bantal-bantal itu. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam yang bikin gambar-gambar ini
akan diadab pada hari kiamat. Wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum, akan dikatakan kepada mereka, hidupkan yang kalian ciptakan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innal baital ladzi fihi suwar la tadkhuluhul malaika, rumah yang ada gambar-gambar bernyawa itu malaikat nggak masuk, kata Nabi SAW. Akhirnya sama Aisyah dia diganti. Nah, iya, nimriqah ini tadi bantal ya yang digunakan untuk bersandar. Tapi Rasul SAW juga mengajarkan kepada Aisyah, kepada istri-istrinya dengan perbuatan. Beliau lebih banyak sholat sunnah di mana? Di rumah, supaya istrinya ngelihat sholat sunnah lagi, sholat sunnah. Maka bapak-bapak pun mendidik istrinya bukan hanya dengan ngomong. Puasa sunnah. Ada istri-istri nggak pernah puasa sunnah, engkau puasa sunnah. Boleh jadi istri dengan melihat suaminya puasa sunnah, akhirnya dia ikut puasa sunnah. Dan Nabi menjadi contoh ya. Nabi pernah menyuruh para sahabat, ahyu sahibal au aiqidu sawahibal hujurat, tuh yang pada tidur bangunin istri-istri Nabi untuk sholat malam jam. Maka tolong para suami peduli sama istri, mendidik dengan kelembutan, tapi ketegasan terkadang diperlukan. Ketegasan diperlukan. Dikatakan, waman yaku haziman falyaksu ahyanan ala man yarham. Orang yang tegas itu kadangkala harus bertindak agak kasar kepada orang yang dia cintai. Maka kadangkala seorang bapak marahin anaknya bukan karena dia nggak sayang. Dan para istri jangan berpikir ketika suaminya marah dianggap suaminya nggak sayang. Karena sayangnya suami bukan hanya dengan ucapan aku cinta kepadamu, tapi dengan perbuatan, dengan pendidikan, bagaimana sayangnya menyelamatkan istrinya dari api neraka. Suami yang tidak membawa istrinya ke toko emas mungkin dianggap tidak sayang. Tapi sejatinya suami yang sayang adalah yang mengajak istrinya menuju ke pintu surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Katanya jika pasangan suami istri, si suami wafat dulu dan istri menikah lagi dengan pria lain, maka di surga mantan suami tidak bisa bertemu dengan istrinya. Bolehkah suami berpesan kepada istri untuk tidak menikah lagi? Iya, jadi memang pendapat yang lebih benar ya. Ada dua pendapat di sini berkaitan dengan istri yang suaminya meninggal dunia, kemudian dia menikah lagi. Pendapat yang lebih kuat itu dia akan bersama suaminya yang terakhir. Makanya kenapa nggak boleh istri-istri Nabi menikah setelah Nabi meninggal dunia. Ada pendapat kedua dan itu pendapat yang lemah, istri boleh milih nanti pada hari kiamat. Tapi yang sahih dia bersama suaminya yang terakhir. Abu Darda radhiyallahu taala anhu ketika mau meninggal dunia, istrinya ngomong, nih ya, kita lihat bagaimana rumah tangga dibina sampai surga. Istrinya ngomong sama suaminya, ya Abu Darda, aku ingin bersamamu di surga. Dia yakin surga itu ada dan dia ingin masuk surga bersama suaminya. Apa pesan Abu Darda? Idzan la tankihi ba'di. Kalau gitu engkau jangan nikah lagi setelah aku meninggal dunia. Jadi kalau sang suami pesan sama istrinya untuk tidak menikah lagi, ya boleh saja. Tapi kalau di tengah jalan ada yang melamar kemudian lupa sama antum, ya selesai. Iya, artinya bukan wajib suami untuk mentaati, istri nggak wajib mentaati pesan suaminya. Ya itu hanya sebuah ya omongan, ya iyalah insya Allah aku nggak nikah lagi lah. Tapi boleh jadi dia butuh suami.
Setelah berjalan 1 tahun, 3 tahun ya, kemudian dia merasa nggak ada yang memberikan nafkah, lalu datang laki-laki soleh yang melamar dirinya, lupa sama suaminya jemaah. Makanya kita itu harus mempersiapkan diri untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Dengan harapan ya istri kita, kalau antum nggak ketemu istri antum, dikasih ganti yang lebih baik nanti. Kalau antum masuk surga aja, mudah-mudahan masuk surga aja, mudah-mudahan masuk surga. Ustadz, mohon pencerahannya Ustadz. Saya anak tunggal 36 tahun dari pasangan ayah dan ibu saya. Usia ayah 70 tahun, ibu 63. Ibu saya adalah istri kedua. Yang saya tahu ayah saya tidak pernah menginap di rumah kami. Ayah cuma datang beberapa jam saja dan memberi uang ke ibu saya. Hingga 5 tahun lebih sampai kini ayah kami sakit dan tidak lagi memberi nafkah. Dan ibu saya sudah beberapa kali minta cerai tapi tidak digubris. Pertanyaan kami, apakah otomatis ibu saya boleh menikah dengan orang lain? Masya Allah jemaah, ibunya umur 63 tahun jemaah. Tuh lihat, masih mau nikah jemaah. Catatan, ibu menikah secara agama saja Ustaz. Afwan Ustaz, jika boleh anak ingin konsul langsung, insya Allah. Oh, ini dari ta'awun, teman-teman ta'awun ya, mungkin nanti dicarikan waktu untuk konsultasi. Tapi yang jelas berkaitan dengan yang diceritakan tadi sudah disinggung, nggak bisa pernikahan itu lepas otomatis dari perempuan, nggak bisa. Suaminya hilang 2 tahun nggak ada kabar, 3 tahun nggak ada kabar, apakah otomatis sang istri jadi janda? Lah, ada proses panjang. Maka jangan main-main menikah, jangan sembarangan menikah. Ada perempuan yang menikah, kadangkala ada orang dari luar kota tahu-tahu menikah di Jember. Dia nikah, setelah 2-3 bulan pergi suaminya, nggak balik-balik. Apakah otomatis cerai? Tidak. Ada proses hukum yang harus dijalanin ke pengadilan ya. Maka kalau ini suaminya tidak mau menceraikan atau tidak digubris, sejatinya sang suami berdosa. Apa dosanya? Tidak memberikan nafkah. Dan istrinya mau cerai juga dia tidak pedulikan. Maka nasihat ana, hendaklah mengirim mediator dari ustadz atau apa untuk ngasih penjelasan. Bapak ini daripada terus berdosa menggantung istrinya tapi tidak memberikan nafkah kepada istrinya, dan juga dia tidak menceraikan. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada seorang perempuan yang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku udah nggak bisa hidup sama Thabit, nggak tahan dia hidup sama Thabit. Nabi tidak memperpanjang sallallahu alaihi wasallam masalahnya. Nabi cuma ngomong, engkau kembalikan kebunnya, maharnya dia. Kata, iya ya Rasul, ya sudah, dipanggil suaminya, pisahkan sudah. Dan Allah menyayangi ya orang-orang yang mudah kalau bermuamalah, tidak ruwet. Ada sebagian orang itu kalau ditanya mana kupingnya, ini kupingnya, itu melihat ada. Jadi jangan sampai ketemu orang seharusnya mana kupingnya, ini enggak, ini kuping saya. Maka hati-hati. Cuma ini butuh mediator untuk menyelesaikannya, butuh mediator, tidak otomatis cerai. Maka datang, kalau memang mau khulu ya khulu dulu, maharnya apa kembalikan sudah, supaya sang suami tidak terus menanggung dosa dan sang istri juga tidak berdosa juga ya. Sebenarnya istri itu tidak berdosa ketika dia tidak melayani suaminya, dia nggak dosa karena sang suami tidak memberikan nafkah gitu. Tapi boleh jadi sang istri, loh aku ingin cari suami yang kasih nafkah sama aku, ya solusinya adalah gugat cerai. Kalau istri dan suami sudah bercerai, sudah masing-masing
apakah masih ada tanggung jawab di akhirat? Iya, masih ada tanggung jawab berkaitan dengan selama mereka menjadi suami istri. Tapi setelah cerai enggak. Oh, tapi ini pernah hidup 10 tahun Ustaz. Oh, itu yang akan ditanya. Karena suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Istri punya hak, suami punya hak. Kalau ternyata sang suami tidak menjalankan tugasnya selama dia menjadi suami, ingat selama menjadi suami, maka dia akan bertanggung jawab. Maka nggak main-main jemaah masalah ini. Maka tolong, kalau memang sang suami sudah cerai, ya dia minta maaf sama istrinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Kalau mau melanjut rumah tangganya baik-baik, mau pisah baik-baik. Sampaikan, sudah ya, aku minta maaf, banyak kesalahanku kepadamu, dan sang istri aku juga minta maaf. Sudah, kita pisah baik-baik, sama-sama ikhlas sudah dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Ini berkaitan dengan hak suami dan hak istri. Kalau yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah sang suami bertaubat kepada Allah. Aku dulu nggak ngajarin istriku, Ustaz. Aku dulu nggak nyuruh dia sholat. Aku dulu nggak nyuruh dia pakai jilbab. Aku dulu ada banyak. Walaupun sudah cerai nih, berarti itu dosanya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia bertobat. Ini kayaknya sudah pernah dibahas, apa hukumnya arisan. Karena teman-teman kajian banyak yang mengajak arisan dan masih ragu terkait hukumnya, Ustaz. Ya, hukum arisan selama tidak ada keuntungan di sana, artinya tidak ada manfaat dari arisan ini. Utang piutang, jemaah. Arisan ini utang piutang, nggak boleh ada manfaat. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua sistem utang piutang yang ada keuntungannya, maka itu riba. Tapi enggak, Ustaz, ya semua nyetor 10.000, 10 orang dapatnya ya 100.000, nggak ada dapatnya jadi 990.000, nggak dapatnya seperti itu. Itu insya Allah nggak ada masalah, walaupun hutang itu hendaklah dihindari. Yang dapat pertama utang 10 bulan, yang dapat terakhir nabung dia sebenarnya, tapi itu akadnya adalah akad utang piutang ya. Baik, insyaallah itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.